Nusantara. Sahabat YouTube di Nusantara, apa kabar? Terutamanya sahabat berduri atau sahabat kelapa sawit Nusantara. Sahabatku, hari ini saya berada di TKP, di mana kebun ini akan menjadi lahan, ini akan menjadi kelapa sawit semua ini, teman-teman. Jadi di sini hari ini saya berada di sini, kita saksikan inilah bibit unggul Simalungun ini, teman-teman. Kita lihat itu ada tunasnya juga, ada apa? Ada kumis-kumis ini, teman-teman. Ini kita saksikan. Sahabat YouTube, jadi saya berada di sini atau sahabat berduri kelapa sawit. Ini saya berada di lokasi ini yang sudah tertanam semua ini. Ini coba kita saksikan ini, teman-teman. Hijau-hijau semua ini. Walaupun ini tanah miring dan agak tinggi, tapi coba saksikan ini sawit semua, teman-teman. Kemudian ini yang besar, ini yang pertama ditanam, teman-teman. Kita memang sudah pernah tanam ini semua, tapi karena dia bisa sama binatang, terutamanya babi dan monyet yang paling ganas ya, termasuk ke tikus, habis. Maka ini saja yang tinggal. Alhamdulillah, setelah bibit semua ini sudah naik semua, sudah tertanam, jadi tidak lama lagi dia akan mengeluarkan pasir. Nah, yang kemarin lagi yang saya dia akan tanam semua di dalam ini bukan hutan, teman-teman. Ini cara orang-orang di sini, cerdasnya orang-orang di sini, caranya menanam ini. Jadi mereka itu cuma bikin tanamannya bikin jalur, kan tempat mudah di kecil di bawah saja ini, teman-teman. Jadi bikin jalur langsung ditanam. Kalau bibit sudah sebesar ini, teman-teman, ini besar ini. Ini yang 2 hari yang lalu kami cabut ini, langsung dipangkas seperti ini. Ini kalau tanam langsung memang kan. Karena kenapa? Kita bikin bibit menghindar daripada binatang-binatang yang jahat itu. Kalau kita bibit muda sekali kita tanam, habis semua dimakan. Nah, ini kita yang masih banyak di sana, sebelah sana. Ini tadi saya lansir ke sini, kita melansir ke sini dan akan ditanam semua ini. Ini, teman-teman, ini bibit masih ada. Sahabat YouTube atau sahabat berduri di mana saja berada, sahabat kelapa sawit Nusantara. Dan ini semua ya, ini sudah selesai. Yang ini kita lihat ini hutangnya, kita lihat ada hutang sedikit ini sudah selesai semua ini. Selesai tertanam semua. Selesai ditanam. Nah, ini, teman-teman. Nah, ini juga masih di sini. Kita lihat ini. Tanam semua ini. Nah, ini kita bikin jalur seperti itu dan sudah selesai tertanam semua ini, teman-teman. Nah, nanti jadi menjadi pertanyaan bagi kita, kalau orang-orang bagaimana kalau tenaga kita tidak ada, harus ongkos, apalagi saat seperti ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah naik menjadi presidennya Bapak Prabowo Subianto ini, mudah-mudahan rakyat ini, masyarakat sejahtera. Pak, kemarin itu kita mau kerja, bagaimana caranya kita mau kerja kalau tidak mampu sendiri? Harus bersih seperti perusahaan, mana mungkin bisa. Kita perusahaan itu punya modal, kita tidak punya modal, teman-teman. Sehingga kita kumpul bibit, kita bikin begini. Setelah bibitnya sudah kita besar begini, kita cari uang lagi untuk ongkos. Kita ongkos lagi. Setelah sudah ongkos sampai di sini, bisa tiba di tempat TKP. 2 kilo saja dari sini, teman-teman. Saya ongkos ini 1.200 pohon ini hampir ya 500.000, teman-teman. 500.000 ongkos mobil Arto 2 itu. Baru bisa orang kita sewa, orang punya mobil berantar sampai di tempat TKP saya. Karena tempat ini kurang lebih 2 kilo, teman-teman. Nah, coba. Jadi karena kita ini orang tidak mau buang, maka setelah ongkos selesai di bawah ini, lagi kita tidak usah dulu tunggu nanti orang lagi, kita babat sendiri, kita bikin jalur sendiri, jalur itu terus sudah besar begini, kita tanam saja, tinggal kita tanam saja. Nanti setelah seperti ini yang kita saksikan ini, yang sudah disemprot ini kita tanam dulu. Setelah sudah besar begini, tinggal kita pangkas. Setelah itu kita cembah ini atau
lagi naik, nah kita semprot. Harus cara kerja begini. Namanya petani itu harus betul-betul kerja keras dan kreatif. Tugas juga kalau kita diamkan saja teman-teman, diamkan saja dia di tempat itu tidak pernah dikerja, maka ya kita tidak berhasil apa-apa. Saya terus terang teman-teman, channel YouTube saya sampaikan melalui channel Info Indonesia 20 ini sudah membangun inspirasi buat kita semua. Saya punya kelapa sawit ini, pertama saya menanam itu hampir semua ini sudah selesai semua ini. 270 pohon itu dihabisin semua teman-teman. 270 pohon itu dihabisin karena saya jarang ke sini. Sehingga kelapa sawit ini habis disikat sama monyet dan babi teman-teman. Itu. Dan saya harus simpangi waktu. Terus terang melalui media ini saya tidak sombong, saya cerita bahwa saya ini adalah sebagai seorang jurnalis ya, wartawan Indonesia Post, sehingga saya harus pergi mengejar itu berita, sementara kebun itu terlantar. Orang bertanya kenapa gue kejar, ya untuk cari makan. Ya namanya kita cari-cari uang ini susah sekali. Jadi harapan ini kita sangat membutuhkan sahabat YouTube bahwa setelah terpilih Bapak Prabowo ini betul-betul mengarahkan masyarakat petani Nusantara harus menjadi sejahtera. Maka saya turun lapangan dan saya betul-betul di lahan saya sudah buka semua dan semua bibit sudah ada di tempat. Dan ini akan selesai ditanam semua ini teman-teman. Nah kalau yang sekarang tumbuh ini kurang lebihnya lagi tidak sampai satu bulan nih, 6 bulan ini sudah keluar semua buahnya teman-teman. Kalau sudah 6 bulan begitu keluar buahnya, setelah itu ya sudah bisa langsung berondolan. Seperti di wilayah ini sahabat YouTube, kalau di berondolan itu berkecil bagaimana asal masuk di tempat timbang sudah bisa dapat uang. Itu. Ini harapan buat saya bahwa saya betul-betul harus bersemangat untuk bertani. Dan mungkin kali tahun ini sahabat YouTube di mana saja berada, silakan Anda pergi tahun baru di mana-mana. Kalau saya insya Allah tahun barunya saya ada di kebun. Dan saya gunakan waktu untuk tahun barunya saya berada di kebun untuk menanam ini. Ini teman-teman. Jadi saya kepikul sendiri saya menanam. Kalau sudah jadi semua seperti ini teman-teman, insya Allah masyarakat bisa sejahtera. Semoga harapan dan doa daripada sahabat-sahabat YouTube, saya tidak sombong diri saya cerita, tapi saya hanya menyampaikan sebagai sebuah inspirasi buat kita, semangat buat kita teman-teman yang ada kebun, terutama yang berada di wilayah Sulawesi Barat ataupun di wilayah tempat iklim di mana wilayah kelapa sawit, silakan Anda menanam. Setelah sudah menanam, sudah masuk ke dalam tanah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan rezeki ini. Insya Allah tanam saja. Kalau sudah tumbuh, sudah berbuah, maka banyak akal yang akan kita sampai teman-teman. Ini saya pesan kepada teman, kalau channel ini masuk di beranda Anda, teman-temanku, sahabat-sahabatku, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan di kolom komentar, karena siapa tahu Anda mungkin lebih bisa daripada saya ini, saya bisa belajar. Karena kita hidup itu sering saling belajar untuk bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang sangat bermanfaat kepada sahabat-sahabatnya, kepada saudara-saudaranya, insyaallah. Salam Indonesia, salam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.